Setelah mengucap salam dan Kanjeng Sunan pun menjawab salamnya, maka Hadiwijoyo kemudian naik kuda keluar dari pintu gerbang Katilangu, diikuti oleh keempat sahabatnya. 5 ekor kuda yang di pelananya tergantung masing-masing satu bungkusan berisi pakaian dan bekal makanan, berlari meninggalkan pesantren Katilangu menuju arah selatan. Adipati Hadiwijoyo berkuda paling depan. Keris Pusoko Pengging yang sekarang menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang, Kiai Nogo Siluman, dipakai dengan cara nyote, terselip di depan, di lambung sebelah kiri, bukan diselipkan di belakang. Karena saat ini Adipati Hadiwijoyo sedang menunggang seekor kuda. Debu berhamburan di belakang kaki kuda yang mereka tumpangi, dan matahari pun tanpa berhenti bergerak terus ke arah barat. Sekali 2 kali mereka berhenti untuk memberi minum kuda-kuda mereka. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya, duduk di atas punggung kuda yang sedang berlari. Matahari telah condong ke barat ketika mereka sampai di suatu jalan pertigaan. Terlihat Adipati Hadiwijoyo menghentikan kudanya dan berkata, "Kita berhenti dulu di sini. Ada hal penting yang akan kita bicarakan." Mereka berlima kemudian berhenti lalu duduk di bawah pohon, membiarkan kudanya makan rumput yang tumbuh di sekitar tempat itu. Adipati Hadiwijoyo duduk beralaskan rumput, sedangkan 4 orang sahabatnya duduk bersila di hadapannya. Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, Mas Monco, dan kau Jokowilo, kata Adipati Hadiwijoyo. Dawuh dalem Kanjeng Adipati, kata mereka berempat hampir bersamaan. Di depan kita, setelah jalan yang kita lewati dari Katilangu ini, ada sebuah pertigaan. Jalan simpang bercabang 2. Jalan yang lurus dan jalan yang berbelok kiri. Jalan di depan yang lurus yang biasa kita lewati adalah jalan yang menuju ke Simo atau ke Banyu Biru. Sedangkan yang belok ke timur ini kelihatannya menuju ke Selo. Betul begitu, Kakang Pemanahan? Tanya Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. Betul, Kanjeng Adipati. Jalan ini menuju Selo. Kalau dari Katilangu pulang ke Selo, saya juga melalui jalan ini, kata Pemanahan. Besok pagi 15 orang prajurit Wiromanggolo akan berangkat dari Kota Raja ke Pajang. Mereka akan menjaga keamanan Kadipaten Pajang sebelum Pajang bisa menjaga dirinya sendiri, kata Adipati Hadiwijoyo. Aku rencanakan sepasar setelah ini Kadipaten Pajang mengadakan pasewakan para bebahu yang pertama. Setelah itu, aku inginkan sepasar selanjutnya Pajang sudah resmi mempunyai prajurit sendiri. Jadi, apabila setiap saat semua prajurit Wiromanggolo yang berada di Pajang ditarik ke Kota Raja, Pajang sudah bisa menjaga dirinya sendiri, kata sang Adipati. Banyak yang harus kita kerjakan, Kakang Pemanahan. Di Selo, berapa ratus orang laskar Selo yang ada sekarang? Tanya Hadiwijoyo. Laskar Selo saat ini sekitar 400 orang, Kanjeng Adipati, jawab Pemanahan. Ada berapa orang pandai besi di Selo, Kakang Pemanahan? Tanya Kanjeng Adipati. Ada 2 orang, Kanjeng Adipati, jawab Pemanahan.
apakah kedua orang pandai besi itu bisa membuat 100 pedang pendek dalam waktu 2 pasar? Tanya Kanjeng Adipati. Tidak bisa, Kanjeng Adipati. Waktunya paling tidak 2-3 condro. Bagaimana caranya supaya waktu peresmian prajurit Pajang sudah bisa mempunyai pedang pendek paling sedikit 100 buah? Pemanahan berpikir sejenak. Setelah itu Pemanahan pun berkata, Kanjeng Adipati, izinkan saya saat ini kembali ke Selo. Nanti akan saya bawa 100 buah pedang pendek dan 20 bilah tombak ke Pajang. Persenjataan Laskar Selo berkurang seperempatnya. Tidak akan banyak pengaruhnya. Nanti pandai besi Selo dengan cepat bisa membuatkan penggantinya, kata Pemanahan. Bagus, Kakang Pemanahan. Nanti kekurangan senjata untuk prajurit Pajang bisa dibuat oleh pandai besi di Butuh, kata Kanjeng Adipati. Mohon maaf, Kanjeng Adipati. Di Banyu Biru juga ada 2 orang pandai besi, kata Joko Wilo. Ya, nanti Joko Wilo langsung menuju ke Banyu Biru. Tidak usah bersama rombongan yang ke Pajang. Nanti di samping pesan 50 buah pedang pendek dan 30 bilah tombak, atas namaku kau juga mohon kepada Ki Buyut Banyu Biru dan Ki Majasto untuk ikut dalam acara lamaran dan pahargian pengantin 3 pasar lagi. Nanti Ki Buyut Banyu Biru dan Ki Majasto menginap di Kadilangu, kata Adipati Pajang. Sendika dawuh, Kanjeng Adipati, kata Joko Wilo. Baik, mari kita sekarang meneruskan perjalanan. Sampai matahari terbenam nanti, Kakang Pemanahan belok ke arah timur menuju Selo. Kita akan berkuda lurus mengikuti Sungai Tuntang ini. Kemudian mereka pun bangkit berdiri menghampiri kuda mereka. Dan ketika mereka sudah berada di punggung kuda, Pemanahan pun berkata, Kanjeng Adipati, saya belok ke timur. Baik, Kakang Pemanahan, hati-hati di jalan, kata Adipati Hadiwijoyo. Kemudian kuda yang ditunggangi Pemanahan pun berlari ke timur menuju Selo. Sesaat kemudian keempat orang itu pun juga menjalankan kudanya menyusuri Sungai Tuntang. Matahari pun terus berjalan menuju Cakrawala. 4 ekor kuda itu pun masih tetap berlari hingga lembayung senja membayang di langit sebelah barat. Adipati Hadiwijoyo menghentikan kudanya, diikuti oleh ketiga orang lainnya. Dan ketika semua kuda telah berhenti kelelahan, penunggangnya pun turun mencari tempat untuk membersihkan diri. Joko Wilo membawa kuda-kuda itu ke tepi sungai, lalu ditambatkannya pada sebatang pohon yang tumbuh tidak jauh dari Sungai Tuntang. Hadiwijoyo kemudian masuk ke dalam air sungai membersihkan dirinya, sedangkan di tempat terpisah agak jauh dari tempat itu, Penjawi, Mas Monco, dan Joko Wilo juga membersihkan dirinya. Malam itu, setelah makan bekal pemberian para santri Kadilangu, seorang adipati dan 3 orang pengikutnya beristirahat di tepi Sungai Tuntang. Tidur beratap langit serta bersandarkan pada sebatang pohon. Malam yang dihiasi ribuan bintang yang terasa sangat indah. Namun keempat orang itu pun tidak sempat menikmati keindahannya karena mereka semua telah berkerudung kain panjang terbuai di alam mimpi. Malam pun telah sampai ke ujungnya. Semburat merah di ufuk timur
bersaing dengan lintang Panjerino yang bersinar cemerlang. Bintang timur seakan-akan memancarkan kedip cahaya sekuat tenaganya, sebelum akhirnya redup terkalahkan oleh terangnya sinar matahari pagi. Adipati Hadiwijoyo beserta 3 orang pengikutnya segera membersihkan dirinya di Sungai Tuntang dan bersiap meneruskan perjalanannya. Dan beberapa saat kemudian 4 ekor kuda berlari menyusuri Sungai Tuntang ke arah hulu, ke arah Rowo Pening. Matahari telah merayap semakin tinggi ketika mereka sampai di pertigaan yang menuju Simo. Kuda Adipati Hadiwijoyo berhenti diikuti oleh 3 pengikutnya. Lalu terlihat Jokowilo mendekatkan kudanya ke Hadiwijoyo. "Bagaimana, Kanjeng Adipati?" tanya Jokowilo. "Ini jalan simpang, yang ke kiri menuju Simo, sedangkan yang lurus menuju Rowo Pening. Kau lewat yang lurus menuju Banyu Biru, sedangkan aku bersama Kakang Penjawi dan Mas Monco belok ke kiri lewat Simo menuju Pajang," kata Adipati Pajang. "Baik, Kanjeng Adipati. Saya sekarang akan berjalan lurus menuju Banyu Biru," kata Jokowilo. "Hati-hati, Jokowilo." Jokowilo pun menjalankan kudanya lurus menuju Banyu Biru, sedangkan Adipati Hadiwijoyo bersama Penjawi dan Mas Monco membelokkan kudanya ke arah Simo. Ketika memasuki hutan di dekat Simo, kuda mereka tidak bisa lari cepat. Terpaksa mereka menjalankan kudanya perlahan-lahan. Bahkan kadang-kadang mereka pun menuntunnya apabila melewati batang pohon yang roboh di tengah jalan. Matahari telah condong ke barat, sebentar lagi akan menghilang di Cakrawala. Setelah beberapa kali beristirahat, sampailah Adipati Hadiwijoyo di bumi Pajang. Kuda-kuda masih berlari menuju ke arah Bulak Ombo yang sekarang telah menjadi pusat pemerintahan Kadipaten Pajang. Wuragil dan Wenang berdiri menyambut kedatangan Adipati Hadiwijoyo. Mereka berdua berdiri di depan dalam Kadipaten. Kuda yang ditumpangi Hadiwijoyo kemudian berhenti di depan dalam Kadipaten, disusul oleh 2 ekor kuda yang lain. Kemudian Wuragil dan Wenang menghampiri Adipati Hadiwijoyo yang telah turun dari kudanya. Setelah berhadapan dengan Hadiwijoyo, keduanya lalu mengucapkan selamat atas pengangkatannya sebagai Adipati Pajang. "Terima kasih," kata Hadiwijoyo. Wenang pun maju memegang tali kendali kuda Hadiwijoyo, lalu dibawanya ke belakang. Setelah itu, kuda-kuda yang lain pun juga dibawa ke belakang. Malam itu, setelah membersihkan diri, Adipati Hadiwijoyo beristirahat. Baru keesokan harinya, Hadiwijoyo mengumpulkan para sahabatnya di pendopo Kadipaten. "Ki Wuragil, Kakang Penjawi, Mas Monco, dan Kau Wenang," kata Hadiwijoyo. "Dawuh dalem, Kanjeng Adipati," kata Wuragil. "Di perjalanan kemarin, aku sudah berbicara dengan Kakang Penjawi dan Mas Monco tentang rencana ke depan. Tetapi aku belum membicarakan dengan Ki Wuragil dan Wenang," kata Adipati Hadiwijoyo. Semua yang hadir bersiap mendengarkan, terutama Wuragil dan Wenang yang tidak ikut ke kota Raja Demak. "Ki Wuragil dan Wenang, setelah aku diwisuda menjadi Adipati Pajang,
dan mendapat layang kekancingan dari Kanjeng Sultan Trenggono. Namaku sekarang adalah Hadiwijoyo, dan aku merencanakan 4 hari lagi di Sasono Sewoko Kadipaten Pajang ini supaya diadakan pasewakan yang pertama bagi para bebahu di seluruh bumi Pajang, kata Adipati Pajang. Kemarin pagi telah berangkat ke Pajang 15 orang prajurit dari Kesatuan Wiromanggolo. Mereka akan membantu di sini selama kita belum mempunyai prajurit sendiri, dan mereka akan tiba di tempat kita kira-kira nanti sore, kata Adipati Hadiwijoyo. Setelah terdiam sejenak, maka Adipati Hadiwijoyo melanjutkan. Aku inginkan sepasar setelah pasewakan para bebahu, Pajang sudah bisa mempunyai prajurit sendiri. Dan untuk kepentingan para prajurit, maka Kakang Pemanahan pulang sebentar ke Selo untuk mengambil 100 buah pedang pendek dan 20 bilah tombak yang akan digunakan untuk perlengkapan prajurit Pajang. Kekurangannya masih banyak, tetapi sebagian sudah dipesankan oleh Joko Wilo ke Banyu Biru. Dan aku harapkan Joko Wilo nanti sore sudah bisa kembali ke Pajang. Tetapi senjata yang dipesankan oleh Joko Wilo kepada Pandai Besi Banyu Biru ternyata juga masih kurang. Dan untuk kekurangannya, ini adalah tugas dari Wenang, kata Hadiwijoyo selanjutnya. Wenang mengangkat wajahnya, bersiap menjalankan perintah Adipati Hadiwijoyo. Wenang, hari ini kau pergilah ke Butuh. Pesankan ke Pandai Besi di Butuh untuk membuat 50 bilah pedang pendek beserta 20 bilah tombak. Katakan kepada Pandai Besi pesanan ini supaya diselesaikan secepatnya, kata Kanjeng Adipati. Sendiko dawuh Kanjeng Adipati, jawab Wenang. Selain itu, dalam rangka lamaran dan pahargian pengantin di Ajeng Sekar Kedaton, tolong sampaikan kepada Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang agar supaya mereka bisa ikut mendampingiku ke kota Raja Demak 3 pasar setelah Pisawanan Agung kemarin. Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang aku harapkan bisa hadir sehari sebelum acara lamaran dan nanti menginap di pesantren Kadilangu. Ki Ageng berdua sudah ditunggu oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Adipati Hadiwijoyo. Sendiko dawuh Kanjeng Adipati, kata Wenang menyanggupi perintah sang Adipati. Satu lagi Wenang, ini mendahului woro-woro yang nanti akan disampaikan oleh para prajurit Wiromanggolo. Tolong sampaikan kepada Ki Ageng Butuh bahwa 3 hari lagi akan ada pasewakan yang pertama di Sasono Sewoko Kadipaten Pajang. Diharapkan semua bebahu di Kadipaten Pajang bisa hadir di Sasono Sewoko, kata Adipati Hadiwijoyo. Besok pagi prajurit Wiromanggolo akan mengunjungi setiap bebahu di semua wilayah yang masuk dalam lingkup Kadipaten Pajang, termasuk Desa Butuh dan Desa Pengging, kata Adipati Hadiwijoyo. Wenang, kau berangkat ke Butuh pagi ini, sedangkan untuk pengawasan pembangunan rumah, termasuk pembangunan dalam kesatrian, nanti bisa diawasi dan dibantu oleh Mas Monco, Ki Uragil, dan Kakang Penjawi, kata Adipati Pajang. Sendiko dawuh Kanjeng Adipati, kata Wenang. Aku hari ini akan ke Pengging menyiapkan ubo rampe acara lamaran, karena aku harus mencari
beberapa barang yang akan dibawa ke kota raja, sesuai saran yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kata Hadiwijoyo selanjutnya, "Ya, Wenang, kapan kau berangkat ke Butuh?" "Saya berangkat sekarang, Kanjeng Adipati. Mohon pamit. Besok siang saya kembali lagi ke Pajang," kata Wenang. "Ya, hati-hati di jalan," kata Hadiwijoyo. Kemudian setelah itu pertemuan pun dibubarkan. Wenang segera bersiap untuk pergi ke Butuh. Sedangkan Wuragil, Penjawi, beserta Mas Monco segera bekerja bersama beberapa tukang meneruskan pekerjaan membangun rumah. Adipati Hadiwijoyo pun segera masuk ke kamarnya, bersiap untuk pergi ke Pengging untuk mengambil beberapa barang ubo rampe lamarannya terhadap Sekar Kedaton Kasultanan Demak. Di kamarnya, Adipati Hadiwijoyo segera mengambil keris pusaka Kiai Nogo Siluman, lalu dipakainya dengan cara nyote, diselipkan pada lambung depan sebelah kiri, lalu ditutup dengan baju yang dipakainya. Mulai sekarang, setiap aku pergi, aku harus membawa keris pusaka sifat kandel Kadipaten Pajang, desis sang Adipati. Setelah menyelipkan kerisnya, maka Hadiwijoyo segera menghampiri kudanya. Sesaat kemudian, seekor kuda berlari meninggalkan Kadipaten Pajang menuju Pengging dengan Hadiwijoyo berada di punggungnya. Kuda yang ditunggangi Hadiwijoyo berlari tidak terlalu cepat. Hari masih pagi, sehingga penunggangnya tidak perlu merasa tergesa-gesa. Udara yang sejuk, titik-titik embun yang mulai menguap di pucuk dedaunan, mengiringi derap langkah kaki kuda yang ditunggangi Adipati Pajang. "Udara yang sejuk," kata Hadiwijoyo dalam hati. Ketika memasuki desa Pengging, sebelum sampai ke rumahnya, kudanya dibelokkan menuju salah satu rumah di sudut jalan simpang yang membelah desa Pengging. Kuda Adipati Hadiwijoyo memasuki halaman sebuah rumah yang cukup besar. Lalu kuda itu berhenti di bawah pohon di sudut halaman. Penunggangnya pun turun setelah menambatkan tali kendali kuda ke tonggak yang ada di dekat pohon. Dari dalam rumah keluar seorang tua, tetapi tubuhnya masih terlihat sehat. Tangannya pun terlihat kuat. Orang tua itu pun terkejut ketika melihat tamu yang mengunjunginya, dan sambil membungkukkan badannya ia pun berkata, "Selamat datang, Kanjeng Adipati Hadiwijoyo." Meskipun heran dengan ucapan orang tua itu, Hadiwijoyo menjawabnya, "Terima kasih, Siwo Kromo Sungging. Silahkan naik ke pendopo, Kanjeng Adipati," kata Kromo Sungging. Adipati Hadiwijoyo pun kemudian naik ke pendopo dan duduk pada amben yang telah berada di sana. Dan Karma Sungging pun tidak mau duduk di amben, dia memilih duduk bersila di lantai. "Kau selamat, Siwo Kromo Sungging?" tanya Kanjeng Adipati. "Atas pangestu Kanjeng Adipati, saya sekeluarga selamat tak kurang suatu apa," jawab Kromo Sungging. "Siwo Kromo Sungging, dari mana kau mengetahui aku telah menjadi seorang adipati? Dan sekarang aku mendapat nama baru, Hadiwijoyo," tanya Hadiwijoyo. "Semua orang Pengging sudah tahu, Kanjeng Adipati. Tadi pagi
Setelah bersama pulang dari Langgar, saya telah diberitahu oleh Kakang Purwo, abdi setia sejak Ki Ageng Pengging yang setia menunggu rumah Kanjeng Adipati di Pengging, kata Kromo Sungging. Adipati Hadiwijoyo menganggukkan kepalanya, meskipun ia heran dari mana pembantunya yang sekarang menunggu rumah peninggalan Ki Ageng Pengging bisa mengetahui kejadian yang terjadi di kota raja. Siwo Kromo Sungging, aku datang kemari menginginkan kau dan saudara-saudaramu bekerja menghias dalam kadipaten, terutama kayu sokonya, dengan beberapa ukiran-ukiran yang disungging dengan warna yang indah, kata Kanjeng Adipati. Sendiko dawuh Kanjeng Adipati, berapa orang saudaramu yang bisa mengukir dan menyungging? Ada 4 orang Kanjeng Adipati. Yang bungsu merangkap menjadi tukang kayu, jawab Kromo Sungging. Ya, kalian berempat besok bisa mulai bekerja menyungging di dalam Kadipaten Pajang. Selain mengukir di dalam Kadipaten Pajang, kau buatkan aku sebuah dampar kedaton, sebuah kursi yang berukir untuk keperluan pasewakan di Sasono Sewoko, kata Kanjeng Adipati. Sendiko dawuh Kanjeng Adipati, baik, Siwo Kromo Sungging, sekarang aku akan meneruskan perjalanan. Aku akan pulang ke rumah. Terima kasih Kanjeng Adipati. Adipati Hadiwijoyo kemudian turun dari pendopo, menghampiri kudanya, dan sesaat kemudian ia pun telah berada di atas punggung kudanya yang berlari menuju ke rumah peninggalan orang tuanya, Ki Ageng Pengging. Di perjalanan, ia pun sempat bertanya di dalam hati tentang pembantu ayahnya yang setia. Setelah Pisowanan Agung, aku langsung pulang. Baru tadi malam aku tiba di Pajang. Dari siapakah Siwo Purwo tahu kalau namaku Hadiwijoyo?